Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kabudiati dari kelas 12 MIPA 4. Oke, pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai perkembangan iptek di Indonesia. Sebelum itu, kita harus tahu dulu nih, apa itu iptek? Iptek dapat dikategorikan sebagai segala hal yang berhubungan dengan teknologi, baik itu penemuan terbaru yang berhubungan dengan teknologi maupun perkembangan di bidang teknologi itu sendiri. Berikut beberapa contoh perkembangan iptek. Yang pertama ada satelit. Satelit milik Indonesia dinamakan SKSD, yaitu Sistem Komunikasi Satelit Domestik, yang dibangun melalui sistem komunikasi yang dikendalikan di Indonesia sejak tahun 1974 dan selesai tahun 1976. Satelit Palapa ini memungkinkan Indonesia mengakses berbagai informasi melalui sinyal yang dipancarkan ke berbagai perangkat elektronik. Yang kedua, ada telepon seluler. Di Indonesia, penggunaan telepon seluler diawali pada tahun 1990-an. Awalnya jenis telepon seluler yang digunakan yaitu Advanced Mobile Phone System atau AMPS. Namun karena tidak dapat menjangkau daerah terpencil, ia pun beralih ke Global System Mobile atau GSM. Seiring perkembangannya, telepon seluler pun jauh semakin kompleks. Dari yang hanya menerima panggilan dan bertukar pesan, ini dapat memutar lagu, kamera, hingga mengakses jaringan internet. Oke, yang ketiga, televisi. Di Indonesia, televisi diperkenalkan tahun 1962 dengan siaran televisi Republik Indonesia atau TVRI, yang kemudian mengalami perkembangan yang sangat signifikan dengan munculnya beberapa televisi swasta, yakni RCTI, SCTV, TPI, ANTV, TV7, Global TV, dan masih banyak lagi yang lainnya. Keempat, ada komputer dan internet. Pada tahun 1990-an, perkembangan iptek di Indonesia berketetapan dengan diperkenalkannya sistem informasi berupa jaringan internet. Internet memanfaatkan jaringan berbagai komputer yang terhubung secara langsung atau online. Jaringan internet dapat digunakan untuk mengakses berbagai informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat di bidang bisnis, telekomunikasi, dan pendidikan. Yang terakhir ada jaringan 4G. Jaringan 4G itu kecepatan transfer data dan efektivitas penggunaan perangkat seluler. Teknologi 4G ternyata ditemukan oleh profesor muda asal Kediri, Jawa Timur bernama Profesor Dr. Khairul Anwar loh. Di Indonesia, nama Profesor Khairul mungkin tidak terlalu terkenal, namun siapa sangka beliau begitu terkenal di Jepang dan negara lainnya. Selanjutnya, perkembangan iptek di bidang transportasi ada transportasi darat, udara, dan laut. Untuk transportasi darat, diawali dengan adanya pembangunan jalan tol besar pada tahun 1973 untuk menghubungkan daerah-daerah terpencil. Jalan tol pertama yang dibangun adalah Jalan Tol Jakarta-Bogor-Ciawi. Selain itu, pada 1995 diresmikan pula kereta api ekspres dengan kecepatan 120 km per jam, dan sekarang telah berkembang lagi dengan adanya KRL, LRL, dan MRT. Nah, untuk transportasi udara, perkembangannya yang semakin mudah dan cepat, perjalanan melalui udara baik antar pulau maupun negara, yaitu dengan tersedianya pesawat angkut penumpang dan maskapai penerbangan nasional seperti Garuda Indonesia, Merpati Air, Batik Air, dan lainnya. Selanjutnya atau yang terakhir ada transportasi laut. Bidang transportasi laut telah mengalami pesat perkembangan di Indonesia selama Repelita 5. Upaya yang dilakukan pemerintah dalam pembangunan sarana transportasi laut adalah merehabilitasi dan meningkatkan kapasitas infrastruktur yang ada, seperti pengadaan kapal angkutan barang, perbaikan pelabuhan dan dermaga untuk memperluas dan mempercepat lalu lintas antar pulau. Sekarang kita masuk ke dampak positif dan negatif dari perkembangan iptek. Yang pertama, dampak positifnya, peningkatan di bidang produksi. Kedua, menambah pengetahuan dan wawasan. Ketiga, perusahaan atau industri dapat menjual produknya lebih luas lagi. Keempat, bersaingnya harga barang di pasar global. Dampak negatifnya yang pertama ada munculnya kejahatan baru, khususnya cybercrime.
hoax atau berita bohong dan disinformasi. Dari materi-materi tersebut dapat kita simpulkan bahwa perkembangan iptek di berbagai bidang tentunya membawa dampak positif dan negatif bagi kehidupan. Maka dari itu, kita sebagai generasi muda yang cerdas harus pintar dan bijak dalam menggunakan dan memanfaatkan teknologi, serta menjadikan teknologi yang semakin maju ini sebagai motivasi kita untuk terus berkembang demi negeri. Baik, sekian pemaparan materi mengenai perkembangan iptek di Indonesia dari saya. Atas kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.